Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi tahirin ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pada hari ini, hari Kamis ya, bukan pelajaran bahasa Arab tapi pelajaran tafsir. Pelajaran bahasa Arabnya di hari Selasa saja. Kita lihat kembali Bapak Ibu dan saudara sekalian surat Shad ya, yang sudah kita pelajari sampai ayat 26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir dan terjemah dan tafsir ringkas saja. Shad, itu kalau baca ya, kan? Bukan shad, bukan shad, gitu. Tidak ada yang tahu artinya selain Allah. Wal Qur'ani dzidzikr. Wal Qur'ani, demi Al-Qur'an, yang mempunyai adzikri, peringatan. Demi Al-Qur'an yang mempunyai peringatan, maksudnya demi Al-Qur'an yang mengandung peringatan. Jadi Al-Qur'an itu isinya peringatan, ya, peringatan untuk semua manusia. Ada yang menafsirkan demi Al-Qur'an yang mempunyai kemuliaan. Jadi adzikr diartikan kemuliaan, dan itu boleh. Secara bahasa boleh, secara tafsirnya juga ada riwayatnya, ada dalilnya. Ada lagi tafsir yang ketiga, masih ingat apa enggak? Demi Al-Qur'an yang mempunyai peringatan, demi Al-Qur'an yang mempunyai kemuliaan. Satu lagi apa? Demi Al-Qur'an yang mempunyai penjelasan. Jadi adzikr diartikan al-bayan. Lalu Allah setelah menyatakan, ini Allah sendiri yang bersumpah loh, bukan Nabi Muhammad SAW. Allah sendiri yang bersumpah. Demi Al-Qur'an yang mempunyai peringatan, yang mempunyai kemuliaan, yang mempunyai penjelasan. Jadi segala penjelasan itu ada dalam Al-Qur'an. Lengkap Al-Qur'an sudah menjelaskan apa saja. Walaupun begitu, apa kata Allah? Balil ladzina kafaru fi izzati wa syiqaq. Bal, akan tetapi, alladzina kafaru, orang-orang kafir itu, wahai Muhammad, orang-orang kafir Mekah itu maupun orang-orang kafir dimanapun mereka berada, fi izzatin, dalam kesombongan. Mereka sombong, tidak mau menerima Al-Qur'an. Karena orang yang sombong, kata Nabi, adalah alladzi batarul haqq, orang yang menolak kebenaran, wa ghamtun nasi, dan orang yang merendahkan manusia. Jadi definisi atau takrif sombong itu orang yang menolak kebenaran dan orang yang merendahkan orang lain. Makanya kita hati-hati, jangan sampai menolak kebenaran dan jangan sampai merendahkan orang lain. Kalau kita sudah menerima kebenaran, tidak menolak kebenaran, udah baik itu, enggak sombong. Tapi kalau kita masih merendahkan orang lain, menghina orang lain, berarti kita juga masih sombong. Kalau Allah menghina Abu Lahab, enggak apa-apa. Allah bilang
Tabbat yada abi lahabin wa tabb, itu celakalah, binasalah Abu Lahab. Allah bilang begitu, nggak apa-apa, karena Allah itu maha mulia. Abu Lahab yang jahat, yang sombong pada Al-Quran. Atau Allah berfirman dalam ayat lain, orang-orang yang tidak mau menerima Al-Quran ini, ya, dibilang oleh Allah, ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak. Allah bilang manusia seperti binatang ternak, enggak apa-apa. Dan manusianya sama Quran menghina, merendahkan. Padahal Al-Quran itu mengandung kemuliaan, mengandung peringatan, mengandung penjelasan. Tetapi masih ada orang-orang kafir itu Muhammad, yang mereka fi izzatin, dalam kesombongan terhadap Al-Quran, sehingga tidak mau menerima Al-Quran. Wa syiqaq, dan mereka berada dalam perpecahan. Sudah perhatikan nih bentuk katanya ini. Kalau pelajaran bahasa Arab nih, di sini ada izzatin, ya, isim nakiroh yang majrur bi dhammatain, bi kasrotain, ya. Ini izzatin. Itu di sini bunyinya ada huruf wa lagi, wawu ini wawu atof namanya. Lalu diikuti dengan isim nakiroh lagi, tapi bentuknya sama dengan ini, izzatin. Di sini syikokin. Nah, ini artinya dua kata ini berhubungan. Akan tetapi orang-orang kafir itu berada dalam kesombongan dan fi syikokin. Nah, wasikokin itu maksudnya wafi sikokin, gitu loh kalau secara bahasa, ya. Orang-orang kafir itu Muhammad, mereka berada dalam kesombongan terhadap Al-Quran, dan mereka berada dalam perpecahan terhadap Al-Quran, atau dalam perpisahan terhadap Al-Quran. Jadi orang yang memisahkan diri dari Al-Quran, kafir dia. Ini ada Al-Quran nih, misalnya ini ya, mushaf Al-Quran. Al-Quran ini harusnya kita pegang teguh ini. Lalu kita menyingkiri Al-Quran, kafir kita. Tidak boleh, Al-Quran itu kita pegang teguh. Bukan pegang teguh Al-Quran itu dalam pengertian secara harfiah. Ini ada Al-Quran kita harus pegang teguh, terus bukan begitu. Artinya maksudnya ajaran Al-Quran itu kita pegang teguh. Apa yang ada dalam Al-Quran itu kita pegang, itu pegangan hidup kita, itu Al-Quran itu. The way of life-nya kita itu Al-Quran. The way of life-nya negara Indonesia itu Pancasila. Itu urusan negara, urusan lain itu. Tapi the way of life kita itu ya Al-Quran. Jadi Al-Quran tidak bisa dibandingkan dengan konstitusi. Konstitusi bawahnya itu, ya. Kam ahlakna min qablihim min qarnin fanadaw wala tahina manas. Kam, berapa banyak ahlakna, kami telah membinasakan, min qablihim, dari sebelum mereka, min qarnin, dari sesuatu generasi, fanadaw, lalu generasi itu berteriak minta tolong, wala tahina, padahal bukanlah waktu itu waktunya hak manas. Walata, padahal bukanlah waktunya mereka teriak-teriak minta tolong itu tadi. Hina manasin, waktunya lari. Jadi kata Allah, sudah berapa banyak generasi sebelum generasi kamu Muhammad, umat-umat terdahulu kami binasakan semua, kami habisi mereka semua. Umatnya Nabi Nuh sudah kami tenggelamkan, umatnya Nabi Hud kami binasakan dengan angin sorsor, umatnya Nabi Saleh, umatnya Nabi Hud dengan gempa bumi, ya, atau dengan suara petir, ya. Fa amma samudu fa uhliku bitaghiyah wa amma adun fa uhliku birihin sorsorin atiyah. Fa amma adun fa uhliku fa amma samudu fa uhliku bitaghiyah. Kaum Samud sudah kami binasakan dengan
suara yang melampaui batas kerasnya dengan halilintar. Suara yang keras sehingga mereka mendengar suara itu lalu mati bergelimpangan. Demikian juga kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh, kami binasakan dengan angin sorsor. Nah, demikian juga umat para nabi sesudah itu. Mereka berteriak minta tolong, di saat itu bukan lagi waktunya minta tolong atau waktunya berlari. Hal yang berikutnya, orang-orang kafir ini sifatnya ya, kalau tidak berada dalam kesombongan, kalau tidak berada dalam perpisahan terhadap Al-Quran atau perpecahan terhadap Al-Quran, mereka juga ini wajibu anjahum mundirum minhum, dan mereka itu Muhammad, mereka itu merasa heran anjahum bahwa telah datang kepada mereka mundirum minhum, seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka. Jadi orang kafir itu heran kalau ada orang pemberi peringatan, loh yang ngasih peringatan kok ini, siapa ini? Aku nggak mau terima. Mestinya yang kasih peringatan kepada kami itu loh, yang lainnya itu. Itu model orang kafir kayak begitu. Padahal yang namanya pemberi peringatan, orang yang memberi peringatan mundirun. Orang yang memberi peringatan itu boleh dari mana saja, siapa saja boleh memberi peringatan. Kalau itu peringatan itu sesuatu yang baik, bermanfaat, berguna. Kita kalau jalan naik mobil itu, kita mesti melihat peringatan-peringatan sepanjang jalan, ada rambu-rambu lalu lintas. Itu peringatan itu. Hati-hati jalan licin bila hujan, ada simbolnya. Ngasih peringatan sama kita itu. Kita sama rambu lalu lintas saja nurut. Hati-hati, oh ya hujan ya, pelan-pelan ya disuruh pelan. Hati-hati di depan ada tikungan tajam, ada simbolnya itu. Kita berjalan pelan-pelan, hati-hati. Itu namanya kita memperhatikan peringatan. Padahal yang ngasih peringatan cuma tulisan. Kalau kita sama tulisan, sama rambu lalu lintas saja mau nurut, lah kenapa sama orang yang ngasih peringatan sampean nggak nurut? Itu loh. Mentang-mentang ngasih peringatan, siapa yang ngasih peringatan? Oh si Sugeng itu, nggak usah dengar. Siapapun berhak memberi peringatan kalau ada sesuatu yang perlu diperingatkan. Dan kita kalau beriman diberi peringatan, oh terima kasih, berterima kasih. Tidak sakit hati, tidak. Kalau kita dikasih peringatan sakit hati, berarti kita masih punya penyakit dalam hati kita. Ya, tidak boleh. Berarti kita imannya belum tulus, belum ikhlas. Ya. Dan mereka itu Muhammad merasa heran telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari mereka. Maksudnya Nabi Muhammad berasal dari kalangan mereka, orang kafir Mekah, orang kafir Quraisy. Dan mereka heran kenapa yang jadi utusan Allah kok Muhammad? Kok kenapa bukan orang yang lain yang gede, yang keturunan orang besar, apa orang yang sugih, kok bukan itu? Lalu berikutnya wa qalal kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Dan berkatalah orang-orang kafir itu Muhammad, ini orang adalah tukang sihir, orang ini adalah pembohong. Jadi Nabi kita Pak, Bu, Nabi saja, Nabi Muhammad saja itu pernah dibilang pembohong, kadzdzab. Apalagi kalau cuma orang biasa. Pokoknya Pak, Bu, kalau kita menyampaikan Al-Quran itu apa adanya, banyak orang akan sakit hati. Tapi kalau Al-Quran itu dipoles-poles, dirubah-rubah, biar menyenangkan orang, ya orang akan senang. Tapi Al-Qurannya bukan lagi Al-Quran yang dari Nabi Muhammad SAW itu. Al-Quran sudah dipoles. Ya. Terus itu sifat orang kafir yang kedua. Yang ketiga, aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah dia Muhammad menjadikan Tuhan yang banyak ini menjadi Tuhan yang satu saja? Sesungguhnya ini adalah sesuatu yang ajaib. Ya, dulu Nabi Muhammad SAW itu mengajak orang Mekah kepada satu Tuhan saja, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seruan, ajakan
dakwah kepada satu Tuhan saja, itu yang namanya ajaran tauhid. Dan inti dari ajaran Islam adalah at-tauhid. Mengajak manusia kepada satu ilah saja, satu sesembahan saja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengajak kepada dirinya, tidak mengajak kepada kelompoknya, tidak mengajak kepada ormasnya, tidak mengajak kepada madhabnya, tidak mengajak kepada manhajnya. Manhaj itu cuma satu, manhajnya Nabi Muhammad SAW. Ya, dah. Habis itu wantalaqal mala'u minhum animsu dan seterusnya. Wah, ini kalau saya ulangi lagi namanya baleni tok ini namanya ini ya. Ngulang aja. Sekarang langsung aja deh ke ayat 27. Yang dulu-dulu ada sudah direkam, sudah disebar di internet, tinggal sampean buka lagi aja kalau kepingin tahu penjelasan ayat-ayat sebelumnya. Kemarin kita sampai ayat yang ke-26, sekarang kita masuk ke ayat yang ke-27. Pada ayat yang ke-26 yang kemarin kita bicarakan, kita bahas ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Daud kan ya. Ya Dawud, wahai Dawud, wahai Nabi Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Sesungguhnya kami telah menjadikan kamu sebagai khalifah di bumi. Kami jadikan engkau, hai Daud, sebagai raja di bumi, sebagai khalifah, penggantinya Allah untuk melaksanakan hukum Allah di bumi, di muka bumi ini. Fahkum bainan nasi bil haqq. Maka hukumilah, putusilah perkara-perkara bainan nas di antara manusia bil haqqi dengan hak, dengan benar, dengan adil. Nabi Daud kan selain sebagai raja, dia sebagai hakim juga, qadhi, sebagai ahli hukum yang menetapkan perkara-perkara ya yang menyangkut orang antara seseorang dengan orang lain. Beliau ahli hikmah, ahli hukum, raja, nabi, rasul, lengkap sudah. Kaya raya lagi, istrinya 100. Sampai punya istri satu aja, mau tambah satu nggak berani. Ya. Bujur. Ya. Jadi saudara, ini Allah menyuruh Nabi Daud untuk menghukumi manusia dengan adil. Ini ayat Bapak, Ibu dan saudara sekalian, bukan sekedar cerita tentang Nabi Daud. Ini ayat mengandung pelajaran untuk kita, para pembaca-pembaca Al-Quran, para penganut-penganut agama Islam yang berdasarkan kepada Al-Quran ini, agar kalau kita menjadi orang yang berwenang mengambil keputusan, ambillah keputusan dengan baik, dengan benar. Dulu, kalau jadi hakim, jadilah hakim yang baik, yang benar, yang memutuskan perkara sesuai dengan hukum yang ada. Kalau jadi jaksa, jadilah jaksa penuntut umum yang baik, yang menuntut dengan cara penuntutan yang benar sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya, sebagai hakim, pimpinan sidang dalam sidang-sidang pengadilan yang ada di dunia ini, itu pimpinan sidang itu hakim, hakim ketua. Kalau hakimnya ada banyak, ya ada hakim ketuanya, ada hakim anggota. Lah Pak Hakim ini kalau jadi hakim, ya jadilah hakim yang benar, yang baik. Jadi saudara, Allah bilang kepada para penguasa, kalau memutuskan perkara itu dengan adil. Wala tattabi'il hawa, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu dalam menjalankan hukum, dalam menjalankan pemerintahan. Jangan diikuti hawa nafsu. Aturan hukumnya Undang-Undang Dasar 45, presiden itu 2 periode. Jangan dirubah-rubah. Kepengen 3 periode terus semua anggota dewan mau dikuasai supaya mau mengamandemen Undang-Undang Dasar 45 supaya dirubah jabatan presiden bukan 2 periode tapi 3 periode. Itu ngawur jenenge itu. Maunya enaknya sendiri. Itu namanya mengikuti hawa nafsu, contohnya saja.
Mengikuti hawa nafsu dalam perkara-perkara dunia saja kita ini dilarang ya, apalagi mengikuti hawa nafsu dalam perkara din, dalam perkara agama, enggak boleh. Dalam perkara dunia, urusan makan itu loh Pak, urusan makan kan urusan dunia itu. Kita makan aja dilarang berlebih-lebihan loh itu. Makan durian boleh, tapi satu kali makan 5 buting durian ya mabuk kamu nanti. Aku aja penggemar makan durian aja nggak berani makan banyak-banyak. Aku dikasih durian 1 biji, apalagi kalau manis tuh Pak ya, aku ambil 1-2 biji yang itu loh, bukan biji bulat itu bukan. Batu biji durian yang itu ambil 1 makan, enak ya, ambil 1 lagi masih bisa, nanti siang taruh lagi dalam kulkas, siangnya makan, nanti malam lagi, malamnya makan, itu besok pagi lagi. 1 durian tuh bisa 3 hari baru habis, kadang-kadang seminggu baru habis, kalau aku lupa sampai busuk itu. Padahal aku paling suka sama durian itu. Ya, mengikuti hawa nafsu dalam urusan dunia saja kita ini dilarang. Allah sudah bilang dalam Al-Quran, kulu washrobu wala tusrifu, makanlah kalian dan minumlah kalian, tapi jangan berlebih-lebihan. Lu apalagi dalam urusan dunia, dalam urusan agama, urusan din, tidak boleh mengikuti hawa nafsu. Kenapa orang tidak boleh mengikuti hawa nafsu? Allah bilang alasannya, fayudilluka an sabilillah, maka nanti Allah akan menyesatkan kamu dari jalan Allah, dari jalan yang benar. Sedangkan kata Allah, innalladzina yadhilluna an sabilillah, sesungguhnya orang-orang yang menyesatkan dirinya dari jalan Allah, lahum adzabun syadid, untuk mereka azab yang pedih. Mereka akan mendapat azab yang pedih. Kenapa? Bima nasu, karena mereka melupakan yaumal hisab, hari perhitungan. Jadi ada poin penting, ada kata kunci penting dalam ayat ini, bahwa orang-orang yang mereka mengikuti hawa nafsunya dalam hidup ini, ya, atau orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, itu adalah karena pada hakikatnya sebabnya adalah karena mereka lupa atau melupakan hari perhitungan amal. Ini kuncinya di sini. Kalau orang sudah tidak ingat kepada hari perhitungan amal, orang melupakan kepada hari perhitungan amalnya, dia akan berbuat apa saja yang dia mau. Dia sudah lupa kok. Nah, ini. Nah, lalu pada ayat berikutnya ini Allah bilang, ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila. Dzalika dhannul ladzina kafaru fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Am naj'alul ladzina amanu wa amilus solihati kal mufsidina fil ardh am naj'alul muttaqina kal fujjar. Masya Allah, luar biasa ini Allah nih berfirman ini. Ya, Allah bilang begini, wa ma khalaqna wa ma dan wa ma khalaqna dan tidak khalaqna kami ciptakan as-samaa'a langit itu. Wahai Muhammad, langit itu tidak kami ciptakan, wal ardo dan bumi.
Dan tidak kami ciptakan langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa saja yang ada di antara keduanya, batilan, dengan sia-sia. Zalika dhannul ladzina kafaru, itulah persangkaan orang-orang yang kafir. Zalika itu, dzannu, dzon, suudzon, buruk sangka, husnudzon, baik sangka, berprasangka baik. Dzon, persangkaan atau sangkaan. Dzalika, itu apa? Itu yang mengatakan, yang beranggapan bahwa penciptaan langit dan bumi adalah sesuatu yang sia-sia. Orang yang menyatakan atau berkeyakinan atau berpendapat bahwa penciptaan langit dan bumi itu hal yang biasa, nggak ada apa-apanya, nggak perlu dibicarakan. Orang yang menyangka seperti itu, kata Allah, adalah dzalika, itulah dzannu, persangkaan, alladzina, orang-orang yang kafaru, mereka kafir. Itu persangkaan orang kafir. Kalau orang beriman melihat langit dan bumi, ini bukan sesuatu yang sia-sia ini. Memperhatikan kekuasaan Allah, merenungi kekuasaan Allah, tafakur, memikir-mikirkan penciptaan Allah dan penciptaan langit dan bumi, itu bagi orang beriman tuh membayangkan kayak apa ya Allah itu ya, kok bisa membuat langit yang besarnya kayak begini, bumi yang begini luasnya, gimana Allah itu ya? Itu. Orang beriman dalam mensikapi penciptaan langit dan bumi beda dengan orang kafir. Kalau orang kafir menganggap langit dan bicara soal langit dan bumi atau bicara masalah biasa itu, bicara yang sia-sia, ngabiskan waktu. Jangan bicara itulah, kan bicara duit aja. Gimana caranya dapat duit ini? Nah, dah kembali sini. Ngurusin itu enggak selesai. Zalika dzannul ladzina kafaru, itulah persangkaan orang-orang kafir. Fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Fawailun, maka celakalah, maka neraka, wailah, lil ladzina kafaru, lil ladzina, untuk orang-orang yang kafaru, mereka kafir. Maka celakalah bagi orang-orang kafir, minan nar, karena neraka, dari sebab neraka. Jadi Allah bilang, Muhammad, kami menciptakan langit dan bumi dan apa saja yang ada di antara langit dan bumi itu bukan dengan sia-sia, ada tujuannya. Ya. Ini dalam tafsir diterangkan begini, Pak, Bu. Mana tafsirnya ini? Nah, ini. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma batila. Ya, dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia, dengan percuma. Ya, ini yang dimaksud dengan kami tidak menciptakan langit dan bumi dengan percuma, dengan sia-sia itu apa? Lali sawabin, tidak karena pahala, wala li iqobin, dan tidak karena siksa. Jadi kami menciptakan langit dan bumi dan apa saja yang ada di antara langit dan bumi itu ada tujuannya. Tujuannya adalah supaya makhluk Allah yang namanya jin dan manusia ini, terutama khususnya, itu bisa mendapatkan pahala. Ya, dalam penciptaan langit dan bumi ini. Dan supaya tidak mendapatkan azab. Itu. Nah, kalau orang kafir itu menyaksikan penciptaan langit dan bumi itu mereka enggak ngereken apa-apa. Nah, kalau Allah mengajari orang beriman seperti di dalam surat Ali Imran itu, seperti Nabi Muhammad SAW itu setiap hari bangun tidur, Pak. Saya lupa tadi pagi. Nabi Muhammad SAW itu setiap bangun tidur pagi hari, Pak,
beliau itu kalau bangun duduk dulu, bangun duduk, terus beliau mengusap mukanya ini. Maksudnya untuk menghilangkan kantuknya. Gitu. Sampai kalau ngantuk gitu, diusap gitu loh. Jangan ngantuk, ngaji kok ngantuk gitu. Jadi diusap ini. Habis itu beliau berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adina li bi dzikri. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbighfirli. Bangun tidur Nabi minta ampun sama Allah. Padahal Nabi itu enggak punya dosa loh, Pak. Nabi itu enggak punya dosa, sudah diampuni oleh Allah. Dosanya yang dulu maupun yang akan datang sudah dihapus waktu beliau masih hidup. Nah, kita ini yang penuh dengan dosa, masa enggak meniru gitu sih? Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku. Rabb, ya Rabb ampuni aku ya Allah. Baru beliau turun berdiri dari kalau saya turun dari tempat tidur, kalau beliau bangun dari tempat tidurnya. Tapi Nabi itu di bawah, Pak. Kalau aku kan di atas. Turun dari tempat tidur. Masih lebih enak aku daripada Nabi loh. Nabi tidurnya mendingan kalau kasurnya Nabi itu kayak begini, Pak. Kasurnya Nabi itu anyaman kurma, anyaman pelepah kurma. Bayangkan itu, Pak, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini masih tidur enak, Pak, walaupun pakai tikar kita tuh lembut. Nah, tikarnya kasar sampai membekas di pipinya Nabi. Sampai Umar bin Khattab masuk ke tempat Nabi, nangis Umar, ya Rasul, engkau itu utusan Allah, orang yang mulia. Kenapa engkau tidur di tempat seperti ini ya Rasulullah? Kenapa engkau tidak seperti orang-orang Romawi, Kaisar Romawi atau Kisra, Kaisar Persia itu ya Rasulullah? Mereka itu hidup nyaman di istana mereka. Kenapa engkau seperti ini ya Rasulullah? Nabi balik bertanya kepada Umar, hei Umar, kamu ini pikirannya kok masih kayak begitu sih? Masa masih mikir-mikir seperti itu sih kamu ini? Kamu udah ngaji sama aku berapa tahun, Umar? Kok pikiranmu masih kayak gitu? Memang dunia ini untuk mereka, orang-orang kafir itu, Umar. Kamu lupa ya? Dunia ini memang milik mereka. Kita ini punya akhirat. Akhirat itu milik kita. Gitu, Umar digituin, Pak. Jadi saudara, Nabi bangun dari tidurnya, terus beliau wudu kamar kecil, ya buang air kecil, lalu beliau berwudu. Selesai wudu, keluar, beliau melihat langit, baca 10 ayat terakhir dari surah Al-Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam, di situ ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Ulul albab itu orang-orang yang beriman. Nah, kalau orang kafir melihat langit dan bumi ya biasa saja, enggak ada apa-apa. Kalau kita melihat langit, baca ayat itu. Allahumma rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Itu kan? Jadi kalau orang beriman, karena orang beriman itu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana, wahai Rabb kami, ma khalaqta hadza, tidak engkau ciptakan ini langit ya batilan, dengan sia-sia, tapi ada tujuannya. Tujuannya adalah supaya manusia mendapatkan pahala dan tidak mendapatkan siksa. Nah, yang menyangka penciptaan langit dan bumi itu sia-sia, Allah bilang, dzalika dzannul ladzina kafaru, itulah persangkaan orang-orang kafir, yakni ahla Makkah, penduduk Mekah, orang-orang kafir Mekah. Humul ladzina, merekalah orang-orang yang dzannu, mereka menyangka, annahuma, bahwasanya keduanya, bahwa keduanya yakni langit dan bumi,
Khuliqa, keduanya itu diciptakan, li ghairi syai'in, bukan karena sesuatu, bukan untuk sesuatu tujuan. Padahal Allah menciptakan langit dan bumi itu ada tujuannya. Wa annahu, dan bahwasanya menurut pendapatnya orang-orang kafir, menurut persangkaan orang-orang kafir, penciptaan langit dan bumi itu la ba'sa wala hisaba. Tidak ada kebangkitan sesudah mati, wala hisaba, dan tidak ada hisab, tidak ada perhitungan amal. Mati ya mati, udah selesai, kata orang kafir begitu. Kalau bagi orang beriman, mati itu bukan akhir segalanya. Kematian itu baru awal dari alam akhirat. Awal dari perjalanan menuju akhirat. Itu kematian. Pintu akhirat itu kematian. Nah, dunia ini, kita masih di dunia ini, Pak. Masih bebas merdeka nih, mau apa saja terserah, mau jadi orang beriman boleh, menjadi orang kafir juga boleh. Allah mempersilahkan. Mau kafir silahkan kafir. Mau beriman silahkan beriman. Ya, karena Allah tidak perlu pada iman kita dan kafir kita. Allah enggak perlu. Kau mau iman, kamu akan dapat kebaikan. Kau kafir, kamu akan dapat keburukan. Jadi terserah aja. Sama ini, saya juga gitu. Saudara ngajinya saudara akan berbuah kebaikan untuk saudara. Saudara nggak mau ngaji, nggak apa-apa. Udah. Misalnya ya, orang nggak mau lagi ngaji ke sini. Aku sekarang nggak mau lagi ngaji di masjid Nurul Jaya. Nggak mau lagi dengarkan Pak Sugeng. Apa dia nyinggung aku, terus tersinggung aku. Panas hatiku ini, marah aku ini. Saudara mau begitu, oh nggak apa-apa. Nanti akan diganti oleh orang lain. Akan datang orang lain yang lebih baik daripada sampean. Yang lebih baik. Itu janji Allah dalam Al-Quran itu. Makanya saya nggak pernah sakit hati ditinggal ngaji. Oh, udah nggak pernah ngaji lagi. Oh ya, lah kenapa? Dia ngaji tempat lain. Alhamdulillah. Kalau masih ngaji, walaupun tempat lain itu alhamdulillah, masih mau kepada kebaikan dia. Kenapa enggak ngaji? Sibuk sekarang. Bisnisnya makin maju. Innalillah itu. Bisnisnya makin maju itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bisnisnya makin maju tapi tetap ngaji. Nah itu alhamdulillah. Bisnisnya tambah maju tapi tetap ngaji. Nah itu yang susah nyarinya, Pak, itu, Pak. Kalau orang yang bisnisnya maju kemudian enggak ngaji, kuwi akeh tunggale, ombyoan kata orang Jawa Timur, kata orang Solo. Banyak itu. Yang sedikit itu orang yang bisnisnya sukses tapi ngaji jalan terus, ibadah jalan terus. Itu sedikit orang yang kayak begitu itu. Tuh ya. Jadi kembali ke sini saudara sekalian. Ini orang-orang kafir Mekah dulu berpendapat seperti itu. Gak ada hari kebangkitan, gak ada hisab itu. Allah bilang apa? Fawailul lilladzina kafaru minan nar. Maka celakalah bagi orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka. Lah, firman Allah kok diabaikan? Mengabaikan firman Allah, oh celaka kamu. Ini firman Allah, ini peringatan ini. Kamu mengabaikan peringatan, celaka kamu. Udah dikasih peringatan, hati-hati di jalan banyak anak-anak, jangan ngebut. Sampean ngebut, tiba-tiba ada anak nyebrang ketabrak motor sampean. Mati anak itu, sampean masuk penjara sampean. Kalau enggak dipukuli warga itu sampai babak benjut gitu, ya sampean masuk penjara itu karena nabrak. Udah dikasih peringatan di muka, di mulut gang tuh, hati-hati jangan ngebut banyak anak-anak gitu. Sampean ngebut. Nah, kalau lagi selamat, lagi enggak apes gitu ya enggak apa-apa. Begitu datang apesnya, enggak ngebut tapi agak ngebut sedikit daripada biasanya. Nah, pas ada anak kecil lewat, dus, naudzubillah min dzalik. Makanya peringatan-peringatan itu diperhatikan dari siapapun datangnya. Walaupun peringatan itu datang dari orang kafir, dari orang yang enggak bertuhan, ya sampai dengarkan itu peringatan itu. Karena peringatan itu berguna. Fadzakir, maka berilah peringatan. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.
Orang beriman itu harus menerima peringatan. Pak, jangan merokok, Pak. Oh iya Kak, oh enggak boleh ngerokok di sini. Enggak boleh di sini, enggak boleh. Kalau di luar cuma sakarepmu kono. Kalau di luar sana terserah kamu ya. Tanggung-tanggung sendiri. Tapi kalau di masjid jangan. Makanya di sini enggak ada kan puntung rokok, enggak ada kan? Enggak ada, enggak boleh. Ruangan ber-AC enggak boleh. Tapi kalau di WC sana enggak tahu aku gitu. Lama aku enggak ngecek WC itu. Ya, kembali ke sini. Ini tafsir Al-Baghawi. Kalau Ibnu Katsir dalam penjelasannya, dalam tafsirnya beliau menuliskan begini. Mengenai ayat ini, Ibnu Katsir mengatakan, atau menuliskan, yukhbiru ta'ala, Allah Ta'ala mengabarkan melalui ayat ini, annahu bahwasanya ma khalaqal khalqa. Tidaklah Allah menciptakan makhluk abasan dengan sia-sia. Wa innama dan sesungguhnya tiada lain khalaqahum Allah menciptakan mereka semua makhluknya itu liya'buduhu untuk menyembah kepadanya, untuk beribadah kepadanya. Wa yuwahhiduhu dan supaya mereka mentauhidkan kepadanya, memahaesahkan kepadanya, supaya mereka bertauhid kepada Allah. Summa kemudian yajma'uhum Allah akan mengumpulkan mereka semuanya liyaumil jam'i pada hari pengumpulan manusia, yaitu yaumut taghabun, ya, hari ditampakkannya kesalahan-kesalahan manusia. Kalau hari-hari dunia ini kadang-kadang kesalahan kita enggak ditampakkan oleh Allah, disembunyikan. Harun Masiku sampai hari ini disembunyikan. Kalau enggak sudah dimatiin. Heran aku, polisi-polisi itu pinter-pinter loh sebetulnya itu. Tapi nangkep Harun Masiku enggak bisa. Heran aku. Anggota KPK itu menyadap semua HP-nya orang. Enggak bisa tuh nangkep Harun Masiku itu. Luar biasa ini Harun Masiku, kayak malaikat ini ya. Enggak bisa ditangkap. Ya. Hah? Udah dibalik papan. Jadi kemudian Allah akan mengumpulkan mereka di hari pengumpulan, fayusibu, lalu dia Allah akan memberi pahala kepada al-muti. Muti, Mbak Muti. Muti artinya orang yang taat. Jadi Mbak Muti itu mestinya perempuan yang taat. Ya, dikasih nama orang tuanya supaya jadi dia orang yang taat. Fayusibul muti'a, maka Allah akan memberi pahala kepada orang yang taat. Wa yu'adzibul kafiro, dan Allah akan mengazab kepada orang kafir. Walihada qala ta'ala, dan karena inilah Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqanas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila dzalika dhannul ladzina kafaru. Tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia. Itulah persangkaan orang-orang yang kafir. Ai maksudnya alladzina la yarawna ba'san. Orang-orang kafir adalah orang-orang yang tidak berpendapat adanya ba'san, hari kebangkitan, wala ma'adan, dan tidak berpendapat ada hari kembalinya manusia ke akhirat sana. Wa innama, dan sesungguhnya tiada lain, ya'taqiduna, mereka orang-orang kafir itu berkeyakinan, berakidah, hadhihi dara faqat, bahwa dunia ini ya hanya dunia ini saja, enggak ada akhirat, itu enggak ada. Itu bagi orang kafir begitu. Maka dari itu Allah bilang, fawailul lilladzina kafaru minan nar, maka celakalah bagi orang-orang kafir itu karena neraka, yaitu wailun lahum, celaka bagi mereka orang-orang kafir yang berkeyakinan seperti itu, yauma ma'adihim, ya ini celakanya mereka nanti pada hari kembalinya mereka, wa nusyurihim, dan pada hari berkumpulnya mereka, minan nar, mereka celaka karena neraka, al muaddati lahum, yang neraka itu adalah al muaddati, sesuatu yang telah disediakan oleh Allah lahum, untuk mereka. Ini penjelasan kasih dalam tafsirnya, titik sampai di situ aja. Nah saudara, tadi waktu kita sholat subuh, imam kita membaca surat yang Masya Allah, namanya surat Al-Qiyamah itu. Merinding saya, ya. Apalagi kalau yang baca Pak Amir, waduh, Pak Amir kan suaranya keras itu, menggelegar itu ya. Nah ini, jadi dibaca surat Al-Qiyamah ini. Masya Allah, ini surat luar biasa ini Pak. Namanya surat Al-Qiyamah. Dulu sudah pernah kita pelajari surat ini sampai selesai. Sudah kita jelaskan tafsirnya ya.
Di sini dalam ayat ini ya, tadi imam kita membacanya la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah ayahsabul insanu allan najma'a idhamah bala qadirina ala an nusawwiya banana bal yuridul insanu liyafjura amamah. Sampai di sini ngeri aku ini. Aduh ya Allah, ini sering kita lakukan ya ayat ini ya Allah. Akan tetapi manusia itu berkeinginan untuk berbuat dosa di masa depannya. Banyak orang ya, gimana ya caranya jadi orang kaya, gimana ya? Gak ada cara lain, cari korupsi, gak ada. Atau nipu orang. Itu, atau berjudi. Wah, berjudi gak mungkin. Banyak orang berjudi miskin ya. Ya, kalau korupsi, ya banyak orang kaya karena korupsi banyak. Ya, jadi manusia itu suka begitu itu. Nah, di belakang sini Pak ada ayat yang tadi nih. Kala janganlah begitu wahai manusia, ya. La wazar, tidak ada lagi waktu lari, tidak ada lagi waktu menyelamatkan diri kalau kamu sudah mati. Ya, kalau kamu sudah mati nanti dia sudah sampai di akhirat, kamu tidak bisa melarikan diri lagi kemana-mana, tidak bisa di sana. Bahkan di hari kiamat nanti, yaqulul insanu yauma idzin ainal mafar, akan berkatalah manusia nanti di akhirat, ya di hari itu di akhirat nanti, ainal mafar, kemana tempat lari? Kalla la wajar, jangan sekali-kali tidak ada, la wazaro, tidak ada tempat lari, ila rabbika yauma idzinil mustaqor, hanya kepada Tuhanmu Allah pada hari itu tempat kembali, tempat menetap. Nanti kita akan kembali, percaya atau tidak percaya, semua manusia akan kembali ke hadapan Allah. Dan di sana Pak yang akan terjadi ini, yunabbaul insanu yauma idzin bima qaddama wa akhor, akan diberitakan kepada manusia pada hari itu apa saja yang telah dia kerjakan dan apa saja yang belum dia kerjakan. Aku diajak ngaji, misalnya sampai diajak ngaji, ya Pak ngaji yuk Pak yuk, di sana ada ngaji loh, bagus di sana, ya diajari ngaji, baca Al-Quran, dijelaskan ayatnya, diajari amalan-amalan. Kena aja aku nanti aja kalau pensiun. Aku masih apa? Haur. Aku tadinya tuh nggak tahu loh Pak, haur itu apa sih? Haur itu apa? Haur itu ternyata sibuk ya Pak ya. Haur opo iki haur iki. Awal-awal di sini tuh haur itu apa itu. Sampai sekarang tuh orang bilang gasam apa ini gasam ini ya. Tanya orang aku, gasam itu apa sih? Dijelaskan itu gasam itu macam-macam artinya katanya. Ya, sudah sini ya. Jadi kita akan diberitakan Pak apa yang sudah kita kerjakan dan apa yang belum kita kerjakan. Diberitakan nanti. Kamu hidup, kamu nggak gunakan waktu hidupmu dengan baik. Harusnya kamu bisa ngaji, kamu tunda-tunda ngajinya. Besok aja sampai akhirnya kamu mati nggak jadi ngaji. Rugi kamu. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah, dan seterusnya. Lalu di belakang sini Pak ada sebabnya. Ini kala, kenapa manusia tidak suka kepada ngaji, kenapa manusia tidak suka ke masjid, kenapa manusia tidak suka beribadah, ini sebabnya. Kala, sekali-kali tidak, bal tuhibbunal ajilah, bahkan kalian manusia kebanyakannya lebih suka kepada sesuatu yang segera, wa tadharunal akhirah, dan kalian suka meninggalkan sesuatu yang belakangan. Kalian sukanya itu sesuatu sekarang. Saya kepingin sugih sekarang, kepingin duit sekarang, nggak mau nanti aku. Dan meninggalkan yang belakangan. Itu manusia itu kebanyakannya suka kepada sesuatu yang segera, maksudnya dunia, dan mereka meninggalkan akhirat. Nah, kita jangan begitu.
Kita hidup di dunia ini Pak, Bu, untuk mencari akhirat. Bukan untuk mencari dunia. Dunia kita cari, dapat, kita pakai untuk akhirat. Ya, sampai sini aja dulu, kita lanjutkan besok pagi insya Allah. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.